selanjutnya adalah tentang pengukuran sudut, panjang, dan berat. Pertama adalah pengukuran sudut. Dalam pengukuran sudut terdapat dua indikator yang biasa digunakan untuk melakukan pengukuran, yaitu pengukuran besar sudut dengan satuan tabaku serta mengukur besar sudut dengan menggunakan busur derajat. Dalam melakukan pengukuran besar sudut dengan satuan bidang baku, cara ini biasanya dilakukan dengan menggunakan satu sudut satuan. Nah, sudut satuan adalah sudut yang digunakan untuk mengukur besar sudut lain. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan sudut satuan dan sudut A. Jika kita diminta untuk mengukur besar sudut A dengan menggunakan sudut satuan, maka caranya dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada gambar tersebut, tampak bahwa besar sudut A sama dengan 3 kali sudut satuan. Yang kedua adalah pengukuran waktu, panjang, dan berat. Dalam pengukuran waktu, terdapat banyak satuan-satuan yang saling terhubung satu sama lain. Dimulai dari detik hingga abad, semua memiliki hubungan yang saling terikat. Perhatikan gambar berikut, menunjukkan keterhubungan antar satuan waktu. Dalam pengukuran panjang, satuan baku yang biasa digunakan adalah meter atau mm dan sentimeter atau cm. Namun, banyak satuan-satuan pengukuran lain yang biasa digunakan pada pengukuran panjang, seperti kilometer, hektometer, dekameter, dan desimeter. Sekarang bagaimana hubungan antar satuan panjang tersebut ya? Untuk mengetahui hubungan antar satuan, perhatikan tangga satuan pada gambar berikut. Dari gambar berikut dapat diperoleh bahwa setiap turun satu anak tangga, maka akan dikalikan 10. Makin banyak turunnya, maka nominalnya perkaliannya akan bertambah digitnya. Sebaliknya, setiap naik satu tangga, maka akan dibagi dengan 10 per anak tangganya, dan akan naik nominalnya jika makin banyak anak tangga yang naik. Selain pengukuran waktu dan panjang, terdapat satu jenis pengukuran lagi, yaitu pengukuran berat. Dalam pengukuran berat, sama halnya dengan pengukuran panjang dan waktu, ada beberapa satuan yang dapat dipakai dalam proses pengukuran berat. Seperti kilogram dan gram adalah beberapa satuan yang paling sering digunakan dalam pengukuran berat. Namun, satuan pengukuran berat bukan hanya kilogram dan gram, tetapi masih ada beberapa satuan lain. Perhatikan gambar berikut. Sama halnya dengan tangga, satuan pengukuran panjang pada pengukuran berat terbagi dalam beberapa anak tangga. Jika turun satu anak tangga, maka akan dikalikan 10. Semakin banyak anak tangga, maka semakin besar nominal perkaliannya. Begitu juga sebaliknya, jika naik satu anak tangga, maka akan dibagi dengan 10. Semakin banyak anak tangga yang digunakan, maka nominal pembagiannya juga akan bertambah. Nah, kita lihat contoh soalnya bareng-bareng yuk. Soal nomor 1, gambar jam A menunjukkan pukul. Nah, kita lihat jam A menunjukkan pukul 2, yaitu A. Nomor 2, gambar jam B menunjukkan pukul, kira-kira jam berapa ya? Jarum pendek di angka 6 dan jarum panjang di angka 12. Berarti menunjukkan pukul 6, yaitu C. Soal nomor 3, buah yang paling berat adalah buah. Nah, kita lihat ya, di sini ada buah anggur, semangka, jeruk, dan juga apel. Kita lihat nih ada yang 1 kg, 2 kg, 700 gram, 950 gram. Nah, untuk itu kita harus menyamakan satuan beratnya dulu ya. Kita ubah yang gram menjadi kilogram. Berarti kita harus bagi nih 700 gram dibagi dengan 1000, yaitu 0,7. Sedangkan 950 dibagi dengan 1000 maka 0,95. Jadi buah yang paling berat adalah buah semangka A.
Soal nomor 4, berat buah jeruk lebih bla 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 dari buah anggur. Tadi buah jeruk 700 gram, tapi kita ubah menjadi kilogram, yaitu 0,7 kilogram. Sedangkan anggur adalah 1 kilogram. Berarti berat buah jeruk lebih ringan dari buah anggur. Soal nomor 5. Ukuran 1 meter sama dengan bla 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 sentimeter. Nah, kita harus ubah dulu nih meter ke sentimeter dengan mengkali dengan berapa ya? Dengan 100. Jadi 1 dikali 100 sama dengan 100. Kenapa 100? Karena turun 2 anak tangga. Soal nomor 6, Budi punya meja sepanjang 200 cm. Panjang meja Budi sama ukurannya dengan kita ubah, berarti satuan panjangnya cm menjadi meter karena pilihannya adalah meter. Berarti kita harus bagi 200 bagi 100 karena dari cm ke meter kita harus naik 2 anak tangga. Jadi jawabannya adalah C, 2 meter. Materi yang terakhir adalah mengenai keliling dan luas bangun sederhana. Adik-adik pasti sudah tidak asing kan dengan bentuk persegi, persegi panjang, segitiga, dan bangun datar lainnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih cara menghitung dari luas bangun sederhana itu. Yuk perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah keliling dan luas jajar genjang. Dari gambar tersebut diperoleh bahwa keliling jajar genjang ABCD sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah AD. Nah, oleh karena AB sama dengan CD dan BC sama dengan AD, maka keliling jajar genjang ABCD adalah 2 dikali dalam kurung AB tambah BC. Sedangkan untuk luas jajar genjang dengan gambar yang sama, rumus yang diperoleh adalah A kali T, yaitu A dengan alas dan T adalah tinggi. Yang kedua adalah keliling dan luas segitiga. Coba kita lihat gambarnya bareng-bareng yuk. Seperti halnya dengan jajar genjang, keliling segitiga dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan sisi-sisi yang membatasi segitiga tersebut. Pada gambar di atas, segitiga KLM dibatasi oleh sisi KL, LM, dan MK. Maka dapat diperoleh bahwa rumus mencari keliling segitiga adalah KL tambah LM tambah MK, atau keliling sama dengan sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Untuk menghitung luas dari segitiga memiliki konsep yang sama dengan persegi. Wah, kenapa ya? Karena misal jika sebuah segitiga dibelah berdasarkan garis diagonalnya, maka akan menghasilkan 2 segitiga yang sama. Maka dari kasus tersebut diperoleh bahwa luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Dengan catatan dalam menentukan luas segitiga, terlebih dahulu kita harus mengetahui sisi mana yang menjadi alas dan tinggi. Kita lihat aja yuk contohnya biar adik-adik dapat mengerti lebih dalam mengenai luas dan keliling bangun sederhana. Contoh soal yang pertama, persegi panjang ABCD di atas memiliki lebar 5 dan panjang 8 cm. Tentukan luas persegi panjang dan keliling persegi panjang ABCD. Nah, luas persegi panjang rumusnya adalah panjang dikali lebar. Kita tahu kalau panjangnya adalah 8 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Berarti 8 dikali 5 sama dengan 40 cm. Yang kedua, keliling persegi panjang. Nah, untuk mencari keliling kita harus menjumlahkan setiap sisi yang membatasi persegi panjang tersebut. Kita tahu bahwa panjang sisi dari AB dan CD adalah sama, dan panjang sisi BC dan AD adalah sama juga. Berarti kita sudah tahu 8 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 5. Itu hasilnya adalah 26 cm. Contoh soal yang kedua, tentukan luas segitiga dan keliling segitiga. Nah,
Kita tahu ya ini ya, kita alasnya pakai yang AC ya. Berarti tahu luas segitiga itu setengah dikali alas dikali tinggi. Jadi setengah alasnya adalah 3 dan tingginya adalah 4. Berarti setengah dikali 3 dikali 4. Hasilnya adalah 6 cm. Sedangkan untuk keliling segitiga itu kita hanya tinggal menjumlahkan setiap sisi dari segitiga ini. Berarti sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3. Atau AC tambah BC tambah AB. Itu berarti 3 tambah 4 tambah 5 itu hasilnya adalah 12 cm. Wah, akhirnya kita sudah ada di ujung video pembelajaran hari ini. Nah, gimana pelajaran hari ini? Seru kan? Mungkin sekian dapat disampaikan kakak hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Sampai bertemu di pelajaran lainnya. Dadah!